Halo Sobat Pipa. Di sini saya Fakhrul Rahman Nasution. Saya Adinda Hasana. Saya Pratili. Dan saya Theodora. Ingin membuat Video pembelajaran mengenai kata depan, Kata berimbuhan. Kata keterangan. dan kata hubung. Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan videonya ya Sobat Pipa. Check it out. Ini aku akan menjelaskan tentang kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua unsur dalam kalimat. Anyway, kata depan selalu berada di depan unsur yang dirujuknya. Kata depan juga bisa digunakan untuk menyatakan tempat, tujuan, arah, waktu, asal, dan juga cara. Contoh kalimatnya itu di pagi hari yang cerah. Kata di pada kalimat di pagi hari yang cerah termasuk daripada kata depan karena terdiri dari satu kata khusus untuk kata depan dasar yang diikuti oleh kata keterangan tempat dan juga waktu. Maka kata depan ini wajib dipisah. Dalam contoh tadi, kata di diikuti kata keterangan waktu yaitu di pagi hari, sehingga tersebut kata depannya wajib dipisah. Contoh kedua yaitu anak ayam berlari ke arah induknya. Kata ke arah merupakan kata depan tunggal yang sama dengan contoh pertama karena memiliki kata dasar dan dalam hal ini kata depan tersebut menunjukkan tujuan yaitu berlari ke arah induknya. Contoh ketiga yaitu Tono berasal dari Medan. Kata depan dari di situ menunjukkan kata asal dari tokoh tersebut yaitu dari Medan. Sama halnya dengan contoh pertama dan kedua, kata dari tersebut merupakan kata depan tunggal yang terdiri dari satu kata dasar dan memiliki bentuk murni asli dari kata dasar tersebut. Selanjutnya, teman-teman WIPA bisa coba latihan 2 soal kuis ini. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kata berimbuhan. Di sini ada pengertian dan jenis-jenis dari kata berimbuhan, yaitu imbuhan adalah bunyi atau kata yang ditambahkan pada awal, tengah, maupun akhir kalimat. Kata berimbuhan adalah kata yang biasanya ditambahkan pada awal, tengah, maupun akhir kalimat, dan kata imbuhan ini biasanya telah mengalami proses penyembuhan yang biasa disebut dengan afiksasi. Imbuhan akan membentuk kata dasar menjadi sebuah kata yang baru, dan kata imbuhan ini menjadi unsur penting yang dapat mengubah bentuk kata, jenis kata, maupun makna kata dari kata itu sendiri. Nah, jenis-jenis imbuhan itu terdiri menjadi 4 jenis didasarkan pada tempat ataupun posisinya, yaitu yang pertama ada awalan yang biasa disebut dengan prefix, yang kedua ada sisipan atau tengah yang disebut dengan infiks, yang ketiga ada akhiran yang disebut dengan sufiks, dan yang terakhir adalah awalan atau akhiran yang biasa disebut dengan konfiks. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis kata berimbuhan berdasarkan tempat ataupun posisinya. Nah, tadi kan yang pertama ada awalan atau prefix. Nah, prefix adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut dengan awalan. Contohnya nih, makan yang merupakan sebagai kata dasar. Apabila mendapat imbuhan me dalam awal kata menjadi memakan. Saya ulang. Kata dasar makan apabila mendapat imbuhan me dalam awal kata menjadi memakan. Me itu sebagai imbuhan dan makan adalah kata dasar. Macam-macam awalan prefix atau prefix yang pertama itu ada prefix me. Nah, prefix me ini berfungsi untuk membentuk kata kerja atau verba dan bermakna aktif. Prefix me memiliki beberapa variasi yang diantaranya itu ada prefix me itu sendiri yang cocok atau berpasangan dengan huruf L atau fonem L, M, N, R, W, dan Y. Contohnya itu ada meluap, me ditambah kata dasar luap menjadi meluap. Yang kedua ada memasak,
imbuhan me ditambah dengan kata dasar masak memasak, kemudian menyanyi, imbuhan me ditambah kata dasar nyanyi, dan merudi. Imbuhan me ditambah kata dasar merudi. Variasi prefiks me yang kedua ada men, cocok atau berpasangan dengan huruf C, D, J, T, dan Z. Kenapa T itu dibintangin? Karena ketika imbuhan men bertemu dengan huruf T, dia akan melebur. Jadi T-nya itu bakal melebur dan tidak ada nantinya. Contohnya kata mencari, yaitu imbuhan men ditambah dengan kata dasar cari, kemudian mendunia, imbuhan men ditambah kata dasar dunia, menjual, imbuhan men ditambah kata jual, dan ini contohnya yang saya bilang tadi yang melebur, menanam, men ditambah kata dasar tanam, bukan mentanam tetapi menanam. Kemudian variasi dari prefiks me yang ketiga adalah prefiks mem, yang cocok atau berpasangan dengan huruf B, F, P, dan V. P ini juga sama seperti yang tadi, huruf T juga, nanti dia akan melebur bersama dengan imbuhan dengan kata dasar. Contohnya itu membaca, mem ditambah kata dasar baca menjadi membaca. Kemudian memfoto, mem ditambah kata dasar foto memfoto. Memotret, mem ditambah kata dasar potret, itu bukan mempotret tetapi memotret, huruf T-nya itu melebur. Kemudian memveto, mem ditambah kata dasar veto memveto. Variasi yang selanjutnya adalah variasi men yang cocok dengan huruf S. Nah, S di sini juga nantinya akan lebur bersama dengan imbuhan men dan kata dasar yang mengikutinya. Contohnya misalnya menyapu, men ditambah dengan kata dasar sapu, bukan mensapu tetapi menyapu. Kemudian menyimpan, men ditambah kata dasar simpan, bukan mensimpan tetapi menyimpan. Variasi yang kelima adalah variasi mem yang cocok dengan kata dasar yang berawalan huruf vokal seperti a, i, u, e, o, kemudian huruf G, H, dan K. Nah, K itu di sini akan melebur juga bersamaan dengan imbuhan meng dan ditambah dengan kata dasarnya nanti. Contohnya itu mengayun, meng ditambah kata dasar ayun. Ayun kan berawalan huruf vokal A. Kemudian mengelak, meng ditambah kata dasar elak. Elak itu kata yang berawalan huruf E. Kemudian menggarap, meng ditambah kata dasar garap. Menghapus, meng ditambah kata dasar hapus. Dan yang terakhir menguning, meng ditambah kata dasar kuning, bukan mengkuning tetapi menguning, k-nya itu lebur. Variasi yang terakhir itu adalah variasi menge yang berpasangan dengan satu suku kata dasar yang terdiri dari satu suku kata. Contohnya itu mengebom, imbuhan menge ditambah dengan kata dasar bom. Kemudian mengecat, imbuhan menge ditambah dengan kata dasar cat. Prefiks me mengandung beberapa makna, di antaranya itu yang pertama menyatakan makna melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Contohnya memasak, mencuci, dan membaca. Kemudian yang kedua menyatakan makna melakukan perbuatan dengan alat. Contohnya itu memaku, menggunting. Kemudian menyatakan makna menuju ke, contohnya mendarat dan menepi. Dan menyatakan makna menjadi, contohnya mencair. Menyatakan makna keadaan, contohnya menyendiri. Dan yang terakhir menyatakan makna mengumpulkan, contohnya merotan dan mendidih. Baiklah Sobat BIPA, kita masuk ke dalam prefiks yang kedua, yaitu prefiks di. Kalau yang tadi prefiks me itu kan merupakan membentuk kata kerja aktif, sedangkan kalau prefiks di ini kebalikannya. Prefiks di itu berfungsi menunjukkan kalimat pasif atau kata kerja pasif. Jadi subjeknya itu yang dikenai perbuatan, bukan objeknya. Contohnya itu dimakan, digoreng. Kemudian ada perbedaan penggunaan di sebagai kata depan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan penggunaan di sebagai imbuhan itu berbeda. Perbedaannya itu di mana? Nah, kalau kata depan di itu berfungsi menunjukkan tempat dan penulisannya itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya itu buku itu ada di atas meja. Buku itu
atas meja. Sedangkan kalau imbuhan di itu menunjukkan kata kerja dan kata benda berfungsi untuk membentuk kalimat pasif transitif. Kemudian penulisan di-nya itu digabung. Contohnya itu boneka itu dipegang oleh adik. Boneka itu dipegang oleh adik. Macam-macam prefiks yang selanjutnya adalah prefiks ber. Nah, prefiks ber ini berfungsi membentuk kata kerja yang biasanya dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja itu sendiri. Nah, ada nih beberapa aturan mengenai prefiks ber. Yang pertama itu awalan ber akan berubah menjadi be jika diikuti dengan huruf awal R, dan beberapa kata dengan suku kata pertama itu diakhiri dengan ER. Contohnya itu adalah kata dasar renang apabila mendapat imbuhan ber dalam awal kata, bukan berenang, bukan double R di situ, tetapi ber yang di sini berubah menjadi berenang, tidak berenang. Kemudian yang kedua, kata dasar kerja apabila mendapat imbuhan ber dalam awal kata, bukan bekerja, tetapi ber yang di sini berubah menjadi awalan be saja menjadi bekerja, bukan bekerja. Kemudian aturan prefiks ber yang kedua itu adalah awalan ber berubah menjadi be jika diikuti dengan kata dasar ajar. Contohnya itu ber ditambah ajar, bukan berajar, salah, tetapi belajar. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah awalan ber tetap menjadi ber jika diikuti dengan kata lain kecuali dengan kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya ber ditambah main tetap bermain, kemudian ber ditambah baju tetap berbaju. Prefiks ber mengandung beberapa arti atau makna. Yang pertama itu menyatakan kegiatan, contohnya bermain, berlari, berbicara. Kemudian menyatakan kepemilikan, contohnya bernama, artinya mempunyai nama. Kemudian beristri, mempunyai istri, bermobil, mempunyai mobil. Arti yang ketiga menyatakan penggunaan, contohnya berdasi, berarti menggunakan dasi, berbaju, menggunakan baju. Kemudian menyatakan suasana hati, contohnya bersedih, berarti suasana hati sedang sedih, kemudian bersemangat, berarti suasananya sedang bersemangat. Kemudian menyatakan jumlah, contohnya bertiga, berarti jumlahnya ada 3, berempat jumlahnya ada 4. Kemudian saling atau timbal balik, contohnya itu bergelut, berarti saling gelut atau saling bergelut. Kemudian bersalaman, berarti saling salaman. Baiklah Sobat MIPA, masih bersemangat nggak ini mendengarkan materi selanjutnya? Nah, prefiks yang selanjutnya adalah prefiks pe. Prefiks pe memiliki fungsi membentuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata benda itu sendiri. Nah, ada beberapa aturan nih dalam prefiks pe. Yang pertama itu adalah awalan pe tidak mengalami perubahan jika bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf L, M, N, R, W, Y, dan Z. Contohnya itu seperti pelaut, pemuda, penasihat, perakit, dan pewangi. Kemudian aturan selanjutnya adalah awalan pe akan berubah menjadi pen. Awalan pe berubah menjadi pen jika bertemu dengan konsonan C, D, dan J, kecuali kata pecandu, pejantan, pejalan. Contohnya itu adalah pencatat, pendaki, dan penjual. Aturan prefiks pe yang selanjutnya adalah awalan pe akan berubah menjadi peng jika bertemu dengan semua huruf vokal a, i, u, e, o, huruf g, dan h. Contohnya pengadopsi, pengikut, penggali, dan penghapus. Nah, selanjutnya awalan pe akan berubah menjadi pem jika bertemu dengan huruf konsonan b dan f. Contohnya pembantu dan pembaca. Nah, aturan prefiks pe yang terakhir adalah awalan pe akan meleburkan kata dasar yang berawalan huruf k, p, s, dan t. Contohnya itu kayak konsonan k lebur menjadi eng. Contohnya penguat. Peng ditambah dasar kuat
pengkuat tetapi penguat. Kemudian konsonan P lebur menjadi M, contohnya pemandu. Konsonan S lebur menjadi NY, contohnya penyaji, kata dasar saji. Kemudian konsonan T lebur menjadi N, contohnya penambang, kata dasarnya tambang. Nah, prefiks P itu mengandung beberapa makna, diantaranya seperti alat untuk, contohnya penggali, berarti alat untuk menggali. Yang kedua, orang yang di, contohnya pesuruh, berarti orang yang disuruh. Kemudian orang yang suka atau gemar, contohnya pemarah, berarti orang yang suka marah. Makna yang selanjutnya adalah menyatakan penyebab, contohnya pewangi, berarti penyebab wangi. Kemudian yang terakhir, pelaku tindakan atau orang yang contohnya penguji, berarti orang yang sedang menguji. Prefiks yang selanjutnya adalah prefiks per. Nah, prefiks per itu memiliki fungsi membentuk kata kerja imperatif atau kata kerja yang bersifat memerintah atau menyuruh orang untuk berbuat sesuatu. Makna atau arti dari prefiks per itu yaitu yang pertama, menjadikan atau membuat jadi, contohnya perindah, yang berarti menjadikan indah. Nah, contoh dalam kalimat imperatifnya adalah perindah lukisan itu. Berarti kan dalam kalimat ini seseorang itu disuruh atau diperintah untuk memperindah atau membuat jadi indah lukisan yang akan dibuat. Kemudian makna yang kedua adalah membagi menjadi. Contohnya itu berdua, berarti membagi menjadi dua. Contohnya dalam kalimat imperatif adalah berdua seperempat itu. Makna atau prefiks per yang ketiga adalah melakukan. Contohnya itu perbuat, berarti melakukan suatu perbuatan. Nah, contoh dalam kalimat imperatifnya itu adalah berbuat kebaikan sebelum kalian menyesal. Nah, makna yang terakhir adalah memanggil atau menganggap. Contohnya itu perbudak, berarti memanggil atau menganggap seseorang itu budak. Contohnya dalam kalimat imperatif, perbudak orang itu. Kemudian kita masuk ke dalam prefiks yang selanjutnya adalah prefiks ke. Nah, prefiks ke ini berfungsi untuk membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda maupun kata kerja. Nah, sebagai pembentuk kata benda, prefiks ke ini bermakna gramatikal seperti yang di atau yang dikan. Contohnya ke-7. Nah, ini kan 7 ini menyatakan kata bilangan. Ke-56 juga menyatakan kata bilangan. Kemudian kekasih. Nah, ini masuk ke dalam rumus yang ini. Kekasih berarti yang dikasihi. Kemudian ketua masuk ke dalam rumus yang ini berarti yang dituakan. Prefiks yang selanjutnya adalah prefiks se. Nah, prefiks se ini dapat diikuti oleh kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Prefiks se mempunyai makna. Yang pertama itu bermakna satu. Contohnya saya tinggal serumah dengan dia. Berarti saya tinggal satu rumah dengan dia. Makna yang kedua adalah bermakna sama. Contohnya kolam renang itu seluas rumahku. Berarti kolam renang itu sama luasnya dengan rumahku. Kemudian bermakna dengan. Contohnya dia pergi ke kantor seizinku. Berarti dia pergi ke kantor dengan izin saya. Makna yang keempat adalah bermakna setelah. Contohnya Eka memakan kue sepergimu ke kantor. Berarti Eka memakan kue setelah kepergianmu ke kantor. Nah, macam-macam prefiks yang terakhir adalah prefiks ter. Prefiks ter itu berfungsi membentuk kata kerja. Nah, dalam hal ini kata kerja pasif dan aktif dan membentuk kata sifat. Prefiks ter juga mempunyai beberapa makna, seperti yang pertama dikenai tindakan secara tidak sengaja. Contohnya terbawa, tertinju, dan terpukul. Kemudian makna yang kedua adalah dalam keadaan di. Contohnya tertutup, dalam keadaan ditutup. Kemudian terikat, dalam keadaan diikat, dan terkunci, berarti dalam keadaan dikunci. Nah, makna yang ketiga adalah dapat di. Contohnya terangkat, termakan, dan terpaku. Makna yang keempat adalah paling atau superlatif. Contohnya itu terbaik, berarti paling baik, dan tercantik, berarti paling cantik. Baik Sobat MIPA, kita masuk ke dalam jenis imbuhan yang kedua. Tadi kan kita masuk jenis imbuhan yang pertama tuh, yang namanya awalan atau prefiks. Nah, kita masuk ke dalam jenis imbuhan yang kedua, masih berdasarkan tempat atau posisinya, ada sisipan atau infiks. Nah,
infix adalah imbuhan yang dibubuhkan pada tengah kata atau biasa disebut dengan sisipan. Sisipan atau infix ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada sisipan L yang nantinya akan diletakkan di tengah-tengah kata. Nah, contoh dari sisipan L ini adalah melaju. Nah, kata dasar dari melaju kan maju. Kata dasar dari melaju kan maju, tetapi ketika ditambah L di tengah kata menjadi melaju. Kemudian sisipan yang kedua adalah M. Contohnya adalah jemari dengan kata dasar jari, kemudian ditambahkan sisipan EM di tengahnya. Kemudian sisipan yang selanjutnya adalah ER. Contohnya itu serabut. Nah, kata dasar dari serabut itu kan sabut, tetapi diletakkan sisipan ER di tengah kata menjadi serabut. Kemudian sisipan yang selanjutnya adalah in. Contohnya itu kinerja. Nah, kata dasarnya itu adalah kerja. Tetapi jika ditambahkan sisipan in di tengah kata menjadi kinerja. Kemudian sisipan yang terakhir adalah ah. Contoh dari sisipan ah ini adalah baharu. Nah, dengan kata dasar itu adalah baru, tapi ditambahkan ah di tengah kata menjadi baharu. Nah, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis dari kata imbuhan. Yang selanjutnya adalah akhiran, atau yang ketiga adalah akhiran yang disebut dengan sufiks. Nah, sufiks ini adalah imbuhan yang dibubuhkan pada belakang kata atau biasa disebut dengan akhiran, karena dia tempatnya ada di belakang kata dasar. Contoh dari sufiks ini ada berbagai macam, ada an, kan, nya, i, man, wan, wati, kah, lah, wi, at, si, ika, ur, us, isme, is, isasi, im, ir, ida, ita, or, dan tas. Nah, contoh dalam kata dasarnya seperti bacaan, kata dasarnya baca, imbuhan akhirannya adalah an. Kemudian kritikus, nah kritik itu sebagai kata dasar dan us sebagai akhirannya. Dermawan, wan sebagai akhirannya. Amati, i sebagai akhirannya. Berikan, kan sebagai akhirannya. Hebatnya, nya sebagai akhirannya. Nasionalis, i sebagai kata sebagai imbuhan akhirannya. Santriwati, wati sebagai akhirannya. Koruptor, ornya sebagai akhirannya. Ibunda, bunda sebagai akhirannya. Biarlah, lah sebagai akhirannya. Apakah, kah sebagai akhirannya. Naturalisasi, natural sebagai kata dasar, isa sebagai imbuhan akhirannya. Budiman, man sebagai akhirannya, dan budi adalah kata dasarnya. Sosialisme, isme sebagai kata sebagai imbuhan akhirannya, dan sosial merupakan kata dasar yang mengikutinya. Baik, kita masuk ke dalam jenis imbuhan yang keempat atau yang terakhir, yaitu awalan dan akhiran yang biasa kita sebut dengan konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang terjadi dari perpaduan antara awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan kata. Nah, terdapat beberapa macam dari konfiks itu sendiri, seperti contohnya yang pertama itu awalan ke dengan akhiran an. Contoh katanya itu kemiskinan, berarti miskin merupakan kata dasarnya. Kemudian ada pe dan an, pe sebagai awalan dan an sebagai akhiran, yaitu contoh katanya pengaturan, di mana kata dasarnya itu adalah atur. Kemudian per an, contoh katanya pertunjukan, tunjuk merupakan kata dasarnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah perkan, yaitu contoh katanya adalah pertahankan, di mana tahan adalah kata dasarnya. Kemudian se-nya, kata yang diambil adalah seandainya, andai adalah kata dasarnya. Kemudian beran, contoh katanya itu bersamaan, kata dasarnya yaitu sama. Dan contoh selanjutnya adalah berlah, kata dasar contoh katanya adalah berhati-hatilah. Kemudian di, contoh katanya adalah diamati. Selanjutnya adalah mei, contoh katanya adalah melempari, lempar adalah kata dasarnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah mekan, yaitu contoh kata dasarnya adalah mulia, tetapi mendapat imbuhan medankan menjadi memuliakan. Kemudian contoh selanjutnya adalah dikan, contoh katanya seperti diberitahukan, beritahu merupakan kata dasarnya.
Kemudian yang terakhir adalah terkan. Ter itu awalan dan kan adalah akhiran. Kemudian kata dasarnya adalah paut menjadi terpautkan. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi kata berimbuhan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan 2 latihan soal untuk menguji pemahaman para sobat BIPA mengenai materi yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu, kata dasar proses apabila mendapat imbuhan me menjadi titik-titik-titik, yang A. memproses, B. memproses, C. menproses, dan D. mengproses. Kemudian untuk latihan soal yang kedua adalah kata dasar tampil apabila mendapat imbuhan me dan kan menjadi titik-titik-titik, yang A. mentampilkan, B. menampilkan, C. menampilkan, D. mempertampilkan. Baiklah, sampai di sini dulu ya materi mengenai kata berimbuhan. Selamat mengerjakan Sobat BIPA. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kata keterangan. Nah, kata keterangan merupakan suatu komponen penting dalam suatu kalimat. Jadi sudah seharusnya nih kita mengerti dan memahami apa sih kata keterangan itu. Nah, kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada suatu kalimat. Nah, keterangan itu bisa memuat informasi berupa waktu, tempat, tujuan, atau bahkan sebab akibat atas suatu kejadian. Nah, apa sih fungsi utama kata keterangan? Nah, kata keterangan memiliki fungsi utama yang pertama, memberikan informasi tambahan. Nah, informasi itu dapat berupa waktu, tempat, tujuan, cara, atau bahkan sebab akibat atas suatu kejadian. Nah, fungsi yang kedua itu memperjelas makna kalimat dan membuatnya lebih informatif. Nah, kata keterangan terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ialah kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu menjelaskan kapan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kata keterangan waktu contohnya kemarin, sekarang, besok, lusa, dan sebagainya. Contoh kalimatnya ialah kemarin ibu memasak nasi goreng. Nah, kata kemarin itu menjadi kata keterangan waktu kapan terjadinya ibu memasak nasi goreng. Nah, jenis yang kedua itu kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat menjelaskan di mana terjadinya suatu kejadian. Nah, contoh kata keterangan tempat yaitu di, ke, dari. Nah, contoh kalimatnya ialah Andi memancing ikan di sungai. Nah, di sungai itu menjadi kata keterangan tempat di mana Andi memancing. Nah, jenis kata keterangan yang ketiga ialah kata keterangan alat. Kata keterangan alat digunakan untuk menjelaskan alat apa yang digunakan dalam suatu kegiatan itu. Nah, contoh katanya ialah dengan menggunakan atau dengan menggunakan. Nah, contoh kalimatnya ialah Budi berangkat sekolah menggunakan mobil. Nah, kata keterangan alat di situ ialah menggunakan mobil. Nah, contoh yang kedua ialah ibu memotong sayur dengan pisau. Nah, dengan pisau itu menunjukkan kata keterangan alat yang digunakan ibu untuk memotong sayur. Keterangan yang keempat ialah kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan digunakan untuk menjelaskan tujuan aktivitas yang dilakukan. Nah, contoh kata keterangan tujuan ialah agar, supaya, dan untuk. Contoh kalimatnya ialah Tony belajar lebih giat agar naik kelas. Nah, di situ agar naik kelas itu menjadi kata keterangan tujuan mengapa Tony belajar lebih giat. Nah, contoh yang kedua ialah Ayah mencukur rambutnya untuk terlihat lebih rapi. Nah, di situ kata keterangan tujuannya adalah untuk terlihat lebih rapi. Mengapa Ayah mencukur rambutnya? Kata keterangan yang kelima ialah kata keterangan kesertaan. Kata keterangan kesertaan digunakan untuk menjelaskan kesertaan atau keterkaitan aktivitas. Nah, contoh kata keterangan kesertaan ialah dengan dan bersama. Contoh kalimatnya ialah Budi pergi bermain bersama teman-temannya. Nah, bersama teman-temannya itu menunjukkan kata keterangan kesertaan dengan siapa Budi pergi bermain. Nah, contoh yang kedua ialah Andre pergi memancing ikan bersama ayah. Bersama ayah menunjukkan kata keterangan kesertaan dengan siapa Andre pergi memancing. Jenis kata keterangan yang keenam ialah kata keterangan sebab. Kata keterangan sebab menjelaskan sebab terjadinya suatu kejadian. Nah, contoh kalimatnya ialah
Karena malas belajar, Andre tidak naik kelas. Nah, karena malas belajar itu menjadi sebab mengapa Andre tidak naik kelas. Nah, jenis kata keterangan yang ketujuh ialah kata keterangan akibat. Kata keterangan akibat menjelaskan akibat apa yang ditimbulkan atas aktivitas tersebut. Nah, contoh kalimatnya ialah akibat tidak giat belajar, Budi tidak naik kelas. Nah, di situ akibat yang ditimbulkan dari Budi malas belajar ialah tidak naik kelas. Dan jenis kata keterangan yang ke-8 ialah kata keterangan syarat. Kata keterangan syarat digunakan untuk menjelaskan syarat suatu aktivitas yang terjadi. Nah, contoh kata keterangan syarat ialah jika dan asalkan. Contoh kalimatnya ialah ayah akan membelikan HP asalkan Budi naik kelas. Nah, syarat untuk ayah memberikan HP kepada Budi ialah jika ia naik kelas. Dan jenis kata keterangan yang ke-9 ialah kata keterangan perlawanan. Kata keterangan perlawanan menunjukkan pertentangan suatu aktivitas. Contohnya ialah Budi ingin pergi menonton konser tetapi ia harus sekolah. Nah, di situ menunjukkan pertentangan di mana ia ingin menonton konser tetapi ia harus sekolah. Jenis kata keterangan yang terakhir ialah kata keterangan cara. Kata keterangan cara digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas itu terjadi. Nah, contoh kata keterangan cara ialah secara dan cara. Contoh kalimatnya ialah mahasiswa melakukan demo secara tertib. Nah, secara tertib itu menjadi kata keterangan cara bagaimana mahasiswa tersebut demo. Nah, agar Sobat BIPA lebih paham mengenai materi kata keterangan, yuk kerjain latihan soal berikut ini. Materi pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai kata hubung atau sering juga disebut dengan konjungsi. Apa sih itu kata hubung atau sering juga disebut dengan konjungsi? Kata hubung atau sering juga disebut dengan konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Kegunaannya itu untuk membuat suatu kalimat atau suatu paragraf menjadi lebih bermakna. Atau simpelnya kata hubung memiliki pengertian yaitu kata yang menghubungkan dua kata atau lebih menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna padu atau tepat atau sesuai, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya, saya suka makan spaghetti pizza. Dengan adanya kata hubung dan di dalam kalimat tersebut menjadi saya suka makan spaghetti dan pizza. Ini menjadi kalimatnya menjadi lebih tepat dan sesuai. Terdapat beberapa pengertian konjungsi menurut para ahli. Salah satu pengertiannya itu menurut Sumarlan pada tahun 2003, di mana konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan satu unsur dengan lainnya dalam sebuah kalimat, paragraf, atau wacana. Berdasarkan Bagan dapat kita lihat bahwa konjungsi terdiri atas 3, yaitu konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi intrakalimat terdiri lagi, yang dimana konjungsi intrakalimat itu terdiri atas konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan antara dua klausa yang berkedudukan setara atau secara sederhana untuk menghubungkan kalimat setara. Konjungsi ini menghasilkan kalimat majemuk setara. Konjungsi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, atau, tetapi. Contoh kalimatnya, kami berencana untuk datang ke panti asuhan dan mencari anak angkat. Dan pada contoh kalimat tadi merupakan konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki kedudukan bertingkat, atau secara sederhana untuk kalimat bertingkat. Konjungsi ini menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Kata hubung yang termasuk dalam kelompok ini antara lain untuk hubungan waktu yaitu sesudah, sehabis, sejenak, ketika,
tatkala, sementara, sambil, seraya. Untuk hubungan syarat yaitu jika, jikalau, asalkan, bila, manakala. Untuk hubungan pengandaian yaitu andaikan, seandainya, seumpama. Untuk hubungan tujuan yaitu agar, biar, supaya. Untuk hubungan konsesif yaitu biarpun, meskipun, sekalipun, kendatipun, sesungguh pun. Untuk hubungan pemiripan yaitu seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai. Untuk hubungan penyebab yaitu sehingga, sampai-sampai, makanya. Untuk hubungan penjelas yaitu bahwa. Untuk hubungan cara yaitu dengan. Contoh kalimat, pandemi akan teratasi asalkan vaksinasi telah selesai dilakukan. Asalkan di sini merupakan konjungsi subordinatif. 3. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa, di mana unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama, misalnya sama-sama subjek. Atau secara sederhana, untuk menghubungkan kalimat setara dengan berpasangan. Konjungsi yang masuk dalam kelompok ini antara lain tidak hanya tetapi juga, tidak hanya bahkan, bukannya melainkan, makin-makin, jangankan pun. Contoh kalimatnya, si jago merah tidak hanya melahap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Tidak hanya dan tetapi juga merupakan konjungsi korelatif. Itu tadi beberapa pemaparan tentang macam-macam dari konjungsi intrakalimat dan beberapa penjelasannya. Selanjutnya masuk kepada konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat juga dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Konjungsi untuk menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam suatu paragraf sehingga menghasilkan makna tertentu. Kata hubung yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biarpun begitu, sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, namun, kecuali itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Contoh kalimatnya, kami tidak pernah sepakat dengan pendapatnya. Biarpun begitu, kami tidak akan menghalanginya untuk terus maju. Biarpun begitu merupakan konjungsi antar kalimat. Selanjutnya jenis konjungsi yaitu konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf digunakan untuk menghubungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya. Kata hubung antar paragraf yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu di samping itu demikian juga tambahan lagi menyatakan tambahan, bagaimanapun juga sebaliknya namun menyatakan pertentangan dengan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagaimana sama halnya menyatakan perbandingan, oleh karena itu jadi akibatnya menyatakan akibat atau hasil, untuk itulah, untuk maksud itu menyatakan tujuan, ringkasnya pada intinya menyatakan intensifikasi, kemudian sementara itu menyatakan waktu, disinilah berdampingan dengan menyatakan tempat. Contoh paragrafnya, untuk paragraf pertama, hari itu langit tampak mendung dan angin bertiup kencang. Ayu memutuskan untuk tetap berjalan-jalan di taman meskipun cuaca tampak tidak mendukung. Paragraf 2, namun sesaat setelah sampai di taman, hujan mulai turun dengan deras. Ayu terpaksa berlari ke kafe terdekat untuk berteduh, mengubah seluruh rencana hari itu. Kata namun pada paragraf awal paragraf kedua merupakan konjungsi antar paragraf yang digunakan untuk menghubungkan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Itu tadi penjelasan mengenai kata hubung atau yang sering juga disebut konjungsi. Dalam video ini, saya memberikan latihan soal yang dapat dikerjakan untuk menguji pemahaman tentang materi yang telah dibahas. Untuk latihan soalnya yaitu, tingkat kualitas udara di Jakarta mengkhawatirkan. Langit lebih sering berwarna kelabu daripada biru cerah. Berbagai racun yang berterbangan di udara Jakarta setiap detik dihirup penghuninya. Jumlah kendaraan seperti mobil dan motor terus bertambah. Konjungsi yang tepat untuk teks di atas adalah A. Padahal, B. Akan tetapi, C. Sementara itu,
D. Lalu, E. Meskipun. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ya.